Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Ya, kita udah lama nggak bikin vlog jalan-jalan. Hari ini kita bakal jalan-jalan. Kita bakal pergi ke Pontianak. Pesawat kita naik apa ya, Hans ya? Batik, ada nggak ya Batik? Belum sih kayaknya ya. Belum. Ini Lion Air. Bukan itu. 11.30 kita. Harusnya ini. Oh, ini. Oh, ini. Ya pokoknya kita bakal naik Batik. Hari ini kita bakal jalan-jalan sama Hans dari Trace Aquatic dan juga nanti bakal ada Ronald dari RDC yang bakal bergabung. Sebenarnya kita nggak ada tujuan yang pasti. Kali ini kita cuma mau ngecek kolam sama mau nyamperin beberapa temen di sana. Cuman mungkin sejalannya ini mungkin kita akan sambil nyari ikan. Dan memang kita juga mau ngelakuin beberapa aktivitas di sana. Ya kita bakal ngapain aja ya langsung ikutin aja. Sekarang kita mau check-in dulu. Sekarang udah jam 11. Jadi kita mau check-in langsung ke pesawatnya. Nanti pokoknya teman-teman tahu-tahu kita udah nyampe di Pontianak dah. Nah, sekarang kita udah nyampe nih di Pontianak, udah jam 2. Kita bukannya makan tapi kita langsung ke biasa kita ke rumah Cimeri dulu. Jadi tadi kita sebenarnya udah sempat masuk-masuk dan lihat-lihat. Dan memang ada satu partai spesial banget ya nih kalau dilihat teman-teman nih. Ini kita lagi mencoba mendapatkan tapi nggak tahu ya bisa dapat atau enggak. Ini ekornya tuh kayak bener-bener lebar semua satu partai. Mungkin ukurannya 20 cm. Ini nih yang paling gede nih. Lihat nih. Mungkin ukurannya 20 cm lebih udahan ini. Nah, jadi di sini tuh memang lagi banyak lagi ikan partainya dan memang kita kesini pingin banget dapetin partai-partai baru. Salah satunya yang mungkin nanti akan ditaruh di Trace Aquatic buat teman-teman bisa enjoy, buat teman-teman bisa punya kesempatan buat ngerawat ikan yang kita pilih gitu. Nah, terus ada yang menjadi sangat menarik di sini. Jadi setiap kali di sini tuh saya selalu ngelihat ada beberapa ikan yang memang mungkin notabene memang sisaan dari partai. Cuman dari sisaan dari partai ini bukan artinya jelek banget karena di sini pun kita masih bisa pilih beberapa ekor. Nah, di sini kebetulan hari ini kita dapetin, kalau menurut mata saya ada 2 ekor yang cukup menarik buat diambil. Jadi yang pertama itu ini. Nah, ini daunnya panjang, ekornya bermotif dan memang nge-close gede bulat ya. Jadi itu satu, ini mungkin kita akan pisahkan. Sama sebenarnya ada satu lagi tadi gue baru lihat nih. Mana ya? Coba ya. Nah, ini nih lagi di depan nih yang satu biji, yang tadi yang gue bilang ekornya bermotif. Sama ada satu lagi. Mana ya? Tunggu ya teman-teman, kita tunggu dia muncul. Ada 2 di sini bisa pakai. Yang satu lebih mulus. Bagus, mulus. Masih gede kok. Masih? Apa-apa? Kenapa bang? Oh, tuh. Itu ya kayaknya ya. Tuh yang belakang itu. Jadi ini tuh mungkin dibuang ke sini atau sisa karena mungkin mulutnya ada lebih sedikit ya. Cuman dengan teknologi sekarang kita bisa benerin dan pasti warnanya bagus tuh. Ya nanti kita akan lihat deh. Iya. Jadi maksudnya sekarang kita akan pilih-pilih dulu, kita syuting-syutingin dulu di hari pertama. Dan mungkin teman-teman juga bisa kasih saran ya, kayak Mike ambil yang ini, Mike jangan ambil yang ini gitu. Jadi kita habis ini bisa saling share lah, saling berbagi pikiran. Ya ikan-ikan kayak gini tuh sebenarnya enak banget untuk kita ambil dan kita merain untuk mendapatkan kayak cuan-cuan sedikit gitu lumayan. Nah, dilihat warnanya tuh sisiknya udah berkarakter ya, udah menunjukkan bakat warnanya juga, gitu. Jadi di sini ada 2. Nah, ini ada Has juga di sini nih, dia lagi bekerja. Gimana Has? Partai-partai kali ini akan masuk ke Trace nggak nih kira-kira? Ada. Ada. Ukuran 16 cm ya. 16 cm ya. Berapa biji?
Belum hitung ya. Jadi ya nanti ikannya kayak apa mungkin akan tayang di YouTube-nya Hans karena memang Hans yang akan mengolah ikan itu dan akan bawa ke Jakarta. Di sini juga ada satu lagi yang lumayan seru. Jadi ini adalah ikan yang tadinya notabene 20 sentian digedein sama kita di sini dan ini udah menjadi ikan kita ya. Ini cukup mengejutkan karena memakan waktu yang gak lama ya ternyata di sini gedein ikan. Nah ini teman-teman bisa lihat dayungnya panjang sekali ya. Mohon maaf agak burem. Kita lihat dayungnya panjang banget, warnanya pun juga udah muncul. Nah jadi teman-teman sebenarnya ya kalau ngegedein ikan itu sebenarnya dapat yang bagus-bagus kayak gini tuh sebenarnya dari mana sih? Nah semua ikan yang notabene bagus atau spesial atau lebih dari rata-rata itu tuh pasti muncul dari ikan-ikan yang sebenarnya 20 cm juga. Pasti mereka melewati fase telur dan segala macamnya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanya, kok sebenarnya beli ikan 20 cm itu bisa dapat bagus nggak sih? Kok bisa nggak? Ya jawabannya bisa karena semua ikan yang spesial itu pasti akan melewati masa kecilnya dulu dan memang semuanya mulainya dari partai-partai seperti ini. Ya tinggal teman-teman ya tergantung rawatan, tapi teman-teman pun udah maksudnya bukan artinya presentasinya itu nol untuk bisa mendapatkan ikan bagus karena memang dari ikan-ikan partai itu nanti pasti akan ada muncul yang benar-benar outstanding gitu loh. Nah terus di partai juga bukan artinya misalnya yang tadi saya tunjuk ini yang misalnya ekornya gede sekali sekarang, bukan artinya dia nanti akan jadi yang paling bagus dari partai ini. Memang dia itu sekarang posisinya paling bagus. Tapi nanti yang memang misalnya notabene kalah sama dia atau memang cuman mendekati dia atau bahkan kurang itu juga bisa menyusul seperti yang paling bagusnya. Jadi bisa switch gitu loh. Jadi teman-teman kalau beli partai itu ya salah satu kemenarikannya yaitu teman-teman bisa dapat yang bagus banget. Teman-teman bisa dengan mudahnya mendapatkan benefit dari ikan kecil karena ikan kecil itu harganya cenderung lebih murah. Dan nanti pas gede itu sesuai ukurannya, kalau ukurannya udah nyampe ya udah pasti teman-teman dapat added value gitu loh. Jadi ya begitulah hari ini saya mau cerita itu doang. Dan habis ini kita mau jalan-jalan lagi ngeliat ikan, kita mau kemana ya ikuti terus, jangan sampai di skip karena ya ini memang short trip, juga mungkin vlognya juga santai, tapi di sini kita gue personally ngajak lu pada di rumah untuk ngeliat sebenarnya gimana sih proses huntingnya kita tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya memang di sini ya nggak ada rahasia, nggak ada apa ya, kita kasih lihat ikan yang kita hunting kayak apa, yang kita ambil kayak apa, bahkan dari yang kecilnya dan udah kita gedein juga kita kasih lihat juga hasilnya. Nah ini dua yang memang notabene kan terbaik lah. Kemarin kita gedein 3 doang, kita kirim 3 ekor doang. Nah ini 2 terbaiknya. Nah ini ada satu yang saya rasa mungkin nggak sebagus yang tadi, tapi teman-teman bisa lihat deh. Nih, ini hasil kita gede sendiri. Nah ini semuanya satu saudara ya. Jadi tiga ikan tadi itu satu saudara. Nah ini satu biji yang memang ya tidak sebagus saudaranya, tapi apakah ikan ini jelek? Enggak juga gitu loh. Jadi ya selama teman-teman membesarkannya dengan baik dan mengikuti tips dari Tres Aquatic atau dari saya mungkin, atau memang bisa bergabung di grup kita, Telegram kita, kadang-kadang kita bisa saling share di sana ya, kemungkinan sih bisa mendapatkan ikan-ikan yang lumayan-lumayan gitu. Nah kalau yang ini bukan, ini adalah ikan yang kita beli langsung dari hulu. Nah teman-teman sekarang bandingin ikan yang kita beli dari hulu langsung yang harganya mungkin mungkin pasti udah di atas 5 juta, 8 juta kali ya, mungkin 10 juta ke atas. Nah ini teman-teman bisa bandingin aja. Jadi teman-teman yang bisa menyimpulkan sendiri apakah ngegedein ikan itu sebenarnya worth it atau enggak. Tuh. Oke, sebelum kita lanjut ke tempat hunting berikutnya, ya saya mau kasih lihat teman-teman kalau misalnya anakan yang kita pilih itu kayak gimana sih sebenarnya. Nih teman-teman, ini contoh anakan yang kita pilih, ini ukurannya mungkin udah 20 cm ke atas.
Jadi teman-teman bisa lihat dari kepala itu memang dia udah bentuknya udah bagus, dayungnya juga cenderung nggak ada yang pendek ya teman-teman ya. Nah ekornya memang udah gondrong dari sananya gitu loh. Ya sebagian ada yang close, sebagian ada yang nggak close. Nah ini juga. Tapi sebenarnya kalau kalian nanya apakah ekor yang tadinya waktu kecil itu nggak nge-close tiba-tiba gede bisa jadi nge-close? Jawabannya bisa. Karena saya udah ngegedein ikan udah beberapa ratus, nggak berapa ratus, banyak banget pala gitu loh. Jadi ketika size dia beranjak sekitar 25 cm sampai 30 cm itu biasanya ada pertumbuhan ekor gitu loh. Nah pertumbuhan ekor itu bisa dibantu pakai apa? Pertama pakan. Makan apa? Ya udah yuk. Pertama pakannya itu biasa gunain ikan. Gitu. Gue lagi bahas sih, gue lagi ngajarin orang nih. Nah terus abis itu arus juga sangat dibutuhin gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang gue bingung di sini nggak ada arus gitu. Tapi kalau di rumah gue, kalau di Jakarta pakainya pakai arus. Oke gitu dulu. Nanti kita lanjut ke tempat hunting berikutnya. Ya. Oke, jadi kita sekarang udah dari tempat kedua nih. Rute kita. Ingat nggak di sini di mana? Bersama Cici yang paling cantik. Tapi nggak mau lepas masker guys, biar nggak ketahuan. Sama Koliven tuh. Di sini ada ikan ukuran berapa ini? 55 cm ya. Harganya sih mahal loh guys, jadi kalau kita jual di Jakarta mungkin ya harganya cukup mengocek kantong ya kan. Di sini kita dikasih kesempatan untuk milih 5 ya sih ya. 5 dari 60. Nah 5-nya itu udah pasti yang terbaik, jadi harganya pasti nggak bisa murah. Karena kalau partai begini kita ambil yang terbaiknya, yang sisanya kasihan. Nah kita bakal milih, Firman lagi milih-milih tuh. Tapi eksekusinya mungkin besok. Tapi teman-teman bisa lihat kurang lebih ikannya overall kayak apa. Ini memang milih ikan itu nggak segampang itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bak itu ikannya semua bergerombol dan kadang gelap, kadang terang gitu. Kebetulan ini di sini kan ada lampu. Kalau di hulu-hulu gitu kadang-kadang kita bisa pilih pas gelap-gelapan juga. Nah hebatnya ini si Koliven ini milih ikan ini tanpa melihat ikannya dari samping ya. Jadi cuma dari atas doang ya kok ya. Dari atas doang loh gitu. Jadi kenapa kita kadang-kadang jual ikan harganya agak lebih tinggi, karena sebenarnya resiko yang kalian harusnya kalian makan kita yang makan gitu. Nah habis ini kita nggak tahu mau kemana lagi. Ya pokoknya kayak ginilah kurang lebih ikannya. Nah kita sekarang udah malam, sorry ke skip dari sore ke malamnya, udah jam 10 malam di sini. Tadi kita sebenarnya nggak terlalu cari ikan, ujung-ujungnya kita silaturahmi ke teman-teman kita di sini. Dan menurut saya kalau kita masukin itu ke vlog ini mungkin agak sedikit membosankan. Jadi ya kita akan closing hari ini, malam ini kita ngeliat ikan-ikan partai yang dayungnya panjang-panjang notabene. Terus ekornya nge-close dan gede ya semua. Cuman ini kita belum tahu nih, kita belum decide akan bawa ikan ini kemana. Nanti teman-teman tungguin terus di antara vlog saya atau di vlognya Hans. Buat teman-teman bisa dapetin ikan-ikan yang spesial ini. Ini dayungnya benar-benar dayung setan semua. Nah teman-teman bisa lihat nih ikannya semuanya, perhatikan dengan sesama. Nah, saya Michael malam ini akan closing dan undur diri. Kita bakal istirahat dan sampai jumpa besok. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah!